Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, yaitu tentang petunjuk teknis pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini saya akan menjelaskan berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mengusulkan NIPPK dan berapa lama sih pemberkasan itu, diberi waktu berapa lama, apakah nanti nutut atau tidak waktunya, bisa disimak di juknis berikut ini. Ini bagian kedua pemanggilan, yaitu pasal 24. Panitia seleksi instansi pengadaan PPK melakukan pemberitahuan kepada peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi. Jadi ini kan masih pada tahap prasanggah ya. Jadi nanti setelah tanggal 20 ada pengumuman finalnya nanti sama panitia seleksi. Ini tentunya BKD atau BKPSDM daerah masing-masing. Nanti akan ada pemanggilan dan biasanya dibuatkan grup, entah itu WA maupun Telegram. Ayat kedua, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon PPK dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan. Jadi bisa di webnya instansi atau BKD-nya. Ayat 4-nya, batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan terima paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi untuk ini ya, kalau dinyatakan lulus itu ada waktu 15 hari kerja. Jadi insya Allah masih nutut. Jadi tidak perlu sekarang berburu surat-surat yang dibutuhkan, karena pasti nanti akan diberi waktu yang cukup, yaitu paling lambat 15 hari kerja. Minimal biasanya juga 10 hari kerja, tapi tentunya nanti bisa dipertimbangkan daerahnya. Jadi di ayat kelima ini ya, dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon PPK harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 4. Jadi kalau yang letaknya di pedalaman itu 15 hari, masih bisa ditambah lagi 10 hari kerja. Ayat 6-nya, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak melengkapi berkas-berkas untuk pengajuan di PPK berarti otomatis calon PPK itu tidak memenuhi syarat. Penyerahan persyaratan administrasi, pasal 25, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PPK wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPK, ditujukan kepada PPK disertai dengan, nah ini PPK ini berarti kan BKD atau BKPSDM yang daerah setempat ya ini ya. Yang pertama, fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Jadi ini 2019 dulu ya. Jadi ini belum ada pandemi. Nah, kalau berbalik ke CPNS 2019 itu tidak membutuhkan legalisir tapi scan ijazah saja. Jadi ditunggu saja dulu pengumumannya sebelum nanti ketimbang nanti ternyata tidak dipakai. Kan tadi ada waktu 2 minggu, jadi ditunggu saja apakah dalam bentuk fotokopi ijazah ini atau hanya scan saja. Nah, ini sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau pengalaman saya dulu untuk 2018 memang ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah terakhir. Tetapi maksud ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar ya. Tetapi untuk CPNS 2020 karena masa pandemi seperti saat ini, itu hanya dibutuhkan ijazah terakhir atau ijazah
yang digunakan untuk melamar dalam bentuk scan saja. Tentunya ini disertai dengan transkrip nilai ya ini ya. Yang poin B, daftar riwayat hidup. Nah, yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman https://2 Jadi daftar riwayat hidupnya kalau berdasar Jurnix ini nanti bisa di download di laman ini, nanti bisa ditandatangani dan bermaterai ya ini. Yang ketiga yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini minimal SKCK-nya Polres ya ini ya. Nah, untuk SKCK ini juga sebenarnya kan biasanya masa berlakunya 6 bulan ya, tetapi ada daerah tertentu itu untuk redaksi tulisannya, kegunaannya untuk apa itu ditentukan oleh instansinya. Jadi tidak serta-merta untuk melamar kerja, tapi mintanya apa. Nah, jadi inilah yang digunakan untuk menunggu dulu, karena kan nanti diberi waktu 14 hari itu. Yang keempat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini berarti surat keterangan jasroh ya, jasmani sendiri, rohani sendiri. Nah, nanti kalau yang jasmani itu biasanya yang dasar saja, tinggi badan, terus apa ya itu tekanan darah, mata, itu biasanya standar itu. Kalau rohani nanti yang mengerjakan soal, diberi soal, kemudian hari berikutnya wawancara jika itu valid. Nah, kalau tahu tips-tipsnya supaya lolos tes rohani, itu saya sudah menyediakan video yang ada di atas ini, bisa ditonton bagaimana supaya bisa valid. Kemudian yang kelima, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif atau surat keterangan NAPSA. Ini yang ditandatangani oleh dokter dari pelayanan kesehatan pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Ini maksudnya bisa langsung di RSUD satu paket itu, jadi surat keterangan sehat jasmani rohani, atau bisa juga ke BNN, langsung BNN kabupaten ini ya, atau ke biasanya sekalian di rumah sakit karena sekali jalan seperti itu. Yang F, surat pernyataan formulir yang isinya disediakan oleh pejabat. Nah, ini berarti sudah disediakan oleh BKD atau BKPSDM setempat, yang isinya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPK, Tentara Nasional Republik Indonesia, atau anggota Polri. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud huruf F angka 2 dikecualikan bagi PPK yang diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin. Jadi persyaratan tidak pernah diberhentikan ini dikecualikan bagi PPK yang diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi diberhentikan oleh instansi itu berarti kan nanti kan boleh daftar lagi, makanya ini dikecualikan. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dilancarkan sampai pembukasan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.